Itu Tuan Raja, what? Oh peduli kata itu Tuan Raja. Raja orang Belanda apa orang Inggris sih? Nah itu nangka yang belum jadi yang kecil kan Dory namanya. Gori itu mah. Kata itu Tuan Raja, well. Kalau ada yang mau nonton Saiful Hikayat Milenial, pantengin terus channelnya Balai Bang Ji ya. Sukses terus. Sebelum terlanjur, pinggirnya dulu. Bisa pinggirnya dulu. Lo kalau baru masuk assalamualaikum ngapa sih Bang Riki? Astagfirullah, pinggir dulu katanya. Emaan bakwan pinggirnya dulu. Iya. Bagian yang kering ya, Pak? Buka dah Pak dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis bangsa yang sejangkau siar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama Bang Holil Buyang dan juga Masih ada Ricky Mae di sini. Iya mah bisa Anda di situ. Iya. Hah? tentunya di acara Saiful Hikayat Milenial yang akan disampaikan nanti oleh Balai Bang Ji dari Sanggar Balai Bang Ji. Tentunya dengan acara atau cerita yang berbeda pada malam hari ini. Nggak connect amat gua. Ya, suara lu kayak MC Gathering, Mbak. Iya. Ya, bersama Sanggar Balai Bang Ji tentunya ada acara kesayangan kita di Saiful Hikayat Milenial. Nah, nantinya nih Bang Abi ya, insya Allah bulan besok atau tanggal 1 besok ya? Tanggal 1? Emang tanggal 1 pas ya? Nggak tahu. Iya, pokoknya malam Rabu besok ini Saiful Hikayat Milenial akan menggabungkan pendengar dengan langsung nih bisa on air ya Bi ya? Iya. Bisa telebicara. Bisa telepon-teleponan. Iya, bisa Iya. on air. Bisa nih. nanya-nanya. Bisa nanya-nanya atau bisa ngasih kesimpulan dari satu cerita yang disampaikan oleh Sanggar Balai Bang Ji tentunya. Jadi memang kan biasanya kita ngasih kesimpulan bertiga. Iya. Nah, sekarang kita atau minggu besok kita undang Neng Manis Abang Sayang buat ngasih kesimpulan dah. Nah, itu biar lebih menyatu antara pendengar dengan pembawa Saiful Hikayat. Iya, tuh bener. Biar lebih kenal lagi, lebih akrab kan enak nyenggol-nyenggolnya juga. Iya. Tapi Bini masak apaan, Bini? Tadi saya lihat sayur lompong. Sayur lompong apaan sih, Bang Riki? Kayak lompong, baru denger juga gua lompong apaan itu. Ah, lu ada aja. Itu batang talas diurus-urus. Emang namanya begitu? Dia tahu. Ya, lu nggak ada baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abi emang bener kagak tahu sayur lompong? Kagak tahu, Be. Ya Ya Allah. Sering-sering. Makanya main ke rumah gua, Bi. Oh, dikasih makan. Gua cublekin. Lompong itu Bang Abi batang talas. Batang talas, Bi. Batang talas itu kalau yang muda bisa disayur Bang Abi. Nah, amat terong dah. Iya. Iris-iris. Sayurnya kayak bumbu itu Pak. Udah kayak sayur lodeh, mirip. Sayur besan. Sayur besan. Kayak sayur besan Iya, gitu. Bi. mantep. Ada bening begitu ya? Enggak, kuning. Kuning. Oh. Pokoknya kayak kalau sayur nasionalnya kayak sayur lodeh. Nah, kayak sayur lodeh gitu. Kayak sayur lodeh Cuma dia isinya nggak pakai santan. Kalau di keluarga saya mah sayur bisa lompong. juga pakai santan sih. bisa pakai santan. Iya, kalau di keluarga saya mah sayur lompong nggak level, Pak. Maaf. Waduh. Iya. Jadi lu daging mulu Bi, sayurnya Bi. Daun singkong. Singkong karet lagi. Bilang aja nyak, gua bukan kambing. Bang Abi, Bang Olil. Ya, Abi apa sih yang cuek, Mbak? abisan. Hah? Abi apa yang cek Bang Riki? Salah. Hah? Abisan ya? Doang. Abisan mah kagak cuek. Gak cuek, saya mah baik. Baik. Baik dia mah. Abi apaan emang? Biarin aja dah, udah mau ngapa kek. Serah. Padahal aja, aja Bang. udah ditebakin itu. Gua pura-pura aja nggak tahu. Ada kemajuan gue berarti udah bisa lucu nih, Bang. Nah. Iya. Ya, salam. Leging ini Munir.
Awas kepleset itu celana anu lagi ntar. Iya. Bi. Bang Riki, Ya. ada yang baru. Apa tuh? Buka lah pecinya Bang Walil tuh. Waduh, Hah? gua takut Apaan dah. yang baru? Rambutnya. Wah, Ah, kagak merubah juga, Be. Buya berubah Bi penampilan mah. Tadinya gondrong sekarang mah enggak. Botak Bi, jadi kelihatan orang lebih melas. Nah, itu. Lebih melas ya itu. Kenapa jadi demen nih Bang? Ya Be, minggu besok kita bakal buka line telepon bersama Neng Mas Abang Sayang ya. Nah, ini dia, cakep. Jadi rencananya Bi di 15 menit terakhir kita buka telepon. Nah, kalau Neng Manis Abang Sayang bisa nyimpulin, Nah, cakep tuh. kalau nyimak dari awal pasti bisa nyimpulin. utamanya buat kemajuan Sohibul Hikayat Milenial. Iya. Iya. Kalau memang punya hadis atau ayat yang berkaitan dengan cerita yang disampaikan, silakan. Lebih cakep, Ada komparasinya nggak di situ? lebih cakep, Iya. lebih cakep. Bahasa gue Betawi puncer ya. Komparasi. Maksudnya komparasi, kompor dikasih terasi. Nah, itu. Aduh, Apa, Bi? agak puyeng aja udah saya. Lo kata kali gayung mandi. Bang Abi, Bang Olil, Ya. Bang Riki. Ya, Bang. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di acara kesayangan kita nih di radio CBB FM yang sangat membantu suara kita nih, Iya. Sohibul Hikayat kita bisa tersiar di radio nasional yang udah berusia 50 tahun Bang. Alhamdulillah. Amin. Jadi Sohibul Hikayat nih mainnya bukan yang ini Bi, Udah bukan komunitas lagi. bukan kal-kal Bah. Jadi udah yang mantep nih Bi. Sohibul Hikayat bisa didengar sama kaum milenial. Tuh. Makanya kita namain Sohibul Hikayat Milenial Bang. Cakep. Baiklah Neng Manis Abang Sayang, saya Munir Bale Bang Ji, Bang Olil Ebu Yang dan Bang Abisaan ditemenin Bang Riki, fans berat daripada Sohibul Hikayat. Kita akan bawakan hikayat pada malam ini Bang Abi, Bang Olil. Seperti biasa di malam Selasa, malam Rebo. Hari Selasa malam Rebo. Bang Olil kemarin hari Sabtu malam Kemis. Gimana tuh? Lu kemana hari 20 sih, Mbak? Gue pengen buru-buru gajian tahu. Emang belum? Ya tahu ya kapan. Ah, orang lu gajiannya songong sih, numpang lewat doang. Gini-gini gaji gue 5 koma Bi. Oh, 5,5 juta. Begitu tanggal 5 udah koma. Makanya, Pak, jangan main ke sono mulu. Kau kemana, Bi? Nah, itu yang ada orang baik banget. Pakai ditegasin Asal-asal lagi lewat, Bang, mampir, Bang. Minta kacang dikupasin. Minta duduk di pangku. Udah nggak level lah Bang Olil lagi nih begitu. Dia mah luar biasa lah. Iya. Mana udah tahu Bang Olil nih, pokoknya. Kopi pangku. Bang Abi, Bang Olil, Ya. kita bawain judulnya malam ini Abu Nawas Masak Kerajaan yang Lapar judulnya. Oh, Gimana ceritanya nih? Ulang judulnya apaan ini ceritanya? Abu Nawas Masak Kerajaan yang Lapar judulnya. Abu Nawas. Abu Nawas masak. Ya. Raja yang lapar. Bukannya raja lapar dimasakin. Abu Nawas. Iya. Nah, itu dia mungkin ke situ kaitannya. Udah biarin nanti dia cerita aja dah, kita dengerin. Baiklah, Neng Manis Abang Sayang, Bang Abi, Bang Olil, Bang Riki, kita bawain hikayat ini. Mudah-mudahan ada hikmah. Amin. Dan kita yang bawa ini bisa dapat hikmahnya dan keberkahan. Neng Manis Abang Sayang tentunya di rumah mendapatkan hiburan yang bisa senyum-senyum sebelum tidur. Jadi Iya. kalau senyum-senyum sebelum tidur nih Bang Abi, Bang Olil, ngimpinya endah banget dah. Iya, pokoknya utang mah kelar dah. Oh, kemarin gua tidur senyum-senyum. Mulut gua diketok sama centong sama bini gua. Ngimpi ketemu siapa tuh senyum-senyum Bi? Ya senyum sambil nyebut nama cewek. Tambah jontor aja gua diketok Lu centong. tidur aja nyari masalah gimana hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala habibina wa safina wa maulana Muhammadin amma ba'du.
Bersyukur kita kepada Allah, selawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Neng manis abang sayang, sahdan diceritakan dalam Sohibul Hikayat. Ada di tengah pasar itu tempat nongkrong nyepare orang-orang yang tajir melintir. Orang kaya semua, orang tajir. Jadi kalau udah dia pada nongkrong di situ pada ngopi, main gede-gedean, main banyak-banyakan bilnya. Makanya yang punya warung kopi itu makin lama makin kaya juga bang. Wow, banyak sih ya. Main lirik-lirikan biasanya dari meja ke meja dilirik, dia pesen apa no? Yang satu kagak mau kalah pesen yang lebih mewah lagi bang Abi. Waduh. Maka sadar diceritakan dalam hikayat itu bukan pesenan doangan yang main mewah-mewahan, tapi omongannya juga main tinggi-tinggian. Wah, udah kayak dolar ya, tinggi banget. Pokoknya yang satu ngomong punya kendaraan apa, yang satu cerita lagi makin gede. Iya. Wah. Ngagul ya. Ngagul. Mm-mm. Kata orang itu, Mbak, apa namanya? Kesohor, Mbak. Oh, nyohor. Nyohor. Iya. Jadi kalau orang nyohor itu kan kelihatan banget nih yang banyak terjadi sekarang nih. Ini kayak Bang Oli ya. Nah, kok gue Bi? Dia nggak apa-apa biar tekor, yang penting nggak kesohor nih dia. Kagak kesor. Hah? Kagak kesor maksudnya. Kagak kesohor. Orang 500.000 sih. Makin mendem aja rasanya. Kesohornya kagak. Maka dalam pembicaraan orang-orang itu adalah satu orang juragan sambil angkat kaki ngomong. Bro sekalian, Ane punya kolam renang di rumah. Widih. Ada yang anget, ada yang biasa aja, ada yang dingin. Iya. Semuanya pada tersime Bang Abi. Iya. Karena rata-rata punya kolam renang atuh mana di padang pasir kan susah air. Iya. Tapi dia punya kolam renang yang dingin luar biasa. Aneh nih mau ngadain sayembara. Siapa nih kira-kira yang mampu dari jam 8 sampai subuh berendam di kolam yang dingin punya aye, aneh kasih hadiah 500 dirham. Ya ada yang lomba ya. Ini yang biasa rumahnya di kutub itu berani gua rasa. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat itu kolam memang terkenal banget, dinginnya luar biasa. Karena kadang-kadang kalau orang lagi gerah-gerah nyebur ke situ siang. Tapi kalau malam kagak ada pernah orang mau nyobain ke dalam kolam itu. Ya. Dingin ya. Dingin. Begitu nempelin jempol kaki ke situ udah langsung ritik. Dengkul. Bukan dengkul doang Mbak, mengkerut. Iya semua. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat, ditawarinlah karyawan-karyawan restoran itu, lu berani kagak? Kagak ada yang nyaut satupun, karena nih ngebayangin 12 jam berendam di air dingin di tengah malam, kebuka di lapangan. Iya. Tapi ini indik-indik itu tukang parkir sambil ngempanin itu kuda, Mbak. Ngeliatin orang pada kumpul. Iya. Dia nanya ame tukang restoran itu, Iya. yang tukang cuci piring, ada apaan itu? Itu Tuan Jenal. Tuan Jenal kan punya kolam dingin. Dia ngadain sayembara. Kira-kira siapa yang berani berendam di dalam situ 12 jam, make dapat hadiah 500 dirham. Mau ngapain tukang parkir kuda pakai mau nanyain gitu Kepoh. Kalau kata orang milenial mah kepoh. Kuat juga kagak tukang parkir pakai mau nanyain segala. Kata itu tukang parkir, dia langsung nanya sama orang-orang yang di situ, kira-kira saya bisa nggak ngikut? Itu orang pada nengok semua. Colek-colekan, senggol-senggolan. Iya. Maka juragan Jenal itu bilang, boleh. Iya. Syaratnya jam 8 malam nanti udah sampai rumah saya, berendam mulai dari jam 8 malam sampai jam 8 siang. Kata itu tukang parkir, siap bro. Iya. Aneh siap. Ntar malam saya datang.
Oke guys, ini kita tonton aja nih guys. Tukang parkir nih guys, yang mau bunuh diri kali guys di kolam renang nih guys. Maksudnya gigi lu guys? Kan mas milenial bi. Oh guys, Iya. yang 3 kilo ya. Gua mau gituin aja lah Gas itu Bi. Emang apa jadi ngomong 3 kilo sih, Bi? Gas. Katanya gas. Tabung gas 3 kilo. Gua makan gas, gas. Bisa. Neng manis abang sayang Sadan diceritakan dalam hikayat dia berhenti parkir langsung pulang ke rumah minta restu Bi ame anak sama bininya. Oh, Karena ini adalah satu perbuatan yang ya sedikit agak berisiko Bi. Iyalah. Namanya orang wadan pasti ada khawatirnya juga. Lu kira-kira nih laki gua mampu apa kagak ini? Lagu-laguan pakai Kudu ngomong, kudu ikut ngomong. sayembara juga lagi begitu pasti. Tok 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 dia buka pintu krekek masuk ke rumah. Itu bininya lagi ngajarin anaknya belajar karena ada PR Bang Abi Bang Olil. PR online ya. Bingung juga tuh Bang Abi Bang Olil. Ya. Kelas 2 SMP sementara emaknya lulus SMA kagak bisa ngajarin pelajaran SMP Bang. Iya. Wah, bangetan banget berarti anaknya. Jangan kan dia, gue juga kagak sanggup pelajaran anak SMP sekarang kayak SMA pelajarannya. Bang Abi ngomong begitu Bang karena dia belum ngerasain. Iya, gugu. Lu ngerasain punya anak. Entar dah lu rasain. Pasti lu nyesel, Bi. Wah, kagak masa nyesel. Nah, gua aja nyesel nikah. Emang apa? Lah gua nikah umur 20. Heeh. Gua nyesel banget. Emang apa? Ngapa nggak 17 tahun aja gua nikah? Ah, 20 tahun aja bini lu nyesel. Duduk dia dituangin teh tumben beh pulang cepet. Iya itu Tuan Jainal ngadain sayembara berendam di kolam renang yang dingin dia 12 jam hadiahnya lumayan nih kata dia. Berapa be? 500 dirham. Wow kata bininya. Iya Kaget. pakai kata wow lagi. Nenek ya. Wow. Jadi gimana be? Ikut kata dia. Makanya Sadan diceritakan dalam hikayat ini itu tukang parkir siap-siap buat berangkat. Bang Abi, sebelum berangkat dia minta disetelin lagu. Setelin lagu. Iya. Abi. Ngadi-ngadi amat tukang parkir. Mau berangkatnya minta setelin lagu dulu. Tapi juga Bang Ali Alatas request tuh. Abang di atas. Bunyi pintunya kok nggak pakai gedubrak? Lah kerekek. Lagi nonton Bang Ali Alatas. Selamat malam Bang Hari Atas. Ya. Jadi sebelum apa tadi namanya? Tukang parkir berangkat sayembara dia minta disetelin lagu. Iya. Ini dakdikduk juga nih. Dan hidup juga dah. Karena jangan-jangan ini benar-benar pesan terakhir maju sila maju tereng teng teng tereng teng teng. Teng-tengnya doang. Senang banget hati dah. Bang Abi Bang Olil, Ya. ini tukang parkir udah luar biasa siap sedia buat ikut lombe, ikut sayembara berendam di air dingin Bang Olil Bang Abi. Luar biasanya malam itu juga udara nggak terlalu mendung, tapi terang benderang. Jadi dengan pedenya tuh, Mbak, jalan ke rumahnya itu Tuan Jenal. Pakai keledai, Mbak, karena emang tukang parkir adanya keledai. Tak, tek, tak, tek, tak, tek, tak, tek, tak, tek. Tapi Bi, tiba-tiba hilang suaranya itu, Mbak. Wah, kok bisa hilang? Suara dari tak tek itu, Mbak. Apa sebabnya itu? Karena jalannya di rumput di Bu. Iya. Ya, kresek kresek. Potong jalan. Kasih kok kira ini sepatunya baru itu kuda. Sampailah itu tukang parkir di depan rumahnya Bang
Jainal, ternyata Babe Jainal lagi di dalam kamar dan ditemuinlah sama panitia itu sayembara. Laporan diterima, masuklah dia ke pinggir kolam renang. Ya, inilah kolam renangnya. Jadi Babe berendam di sini dari mulai jam 8 sampai jam 8 siang. Buset, kisut dah itu. Wah, bukan kisut lagi, Bi. Udah kayak kayu ntar. Oh, kayu. Lah, kering kedinginan. Hipotermia dia. Iya. Masukin jempolnya dulu Bang Abi. Begitu dimasukin jempol kakinya dibalik lagi. Nyelenet. Nyelenet. Dingin. Iya, nyelenet jempol kakinya. Tapi dia kebayang Bang Abi, Bang Olil, Nah, 500 dirham. iya. Ya, bisa nyekolahin anak sampai lulus kuliah itu. Bukan duit yang sedikit itu. Iya. Bismillah dah, nyebur dah dia. Iya. Jadi emang kalau kolam renang dingin itu kalau kita hujan-hujan, apalagi mandi kali, Pak. Pas lagi hujan di luar mah dingin. Hangat. Kalau udah masuk ke dalam air itu biasanya berasa hangat. Asal jangan keluar lagi, masuk lagi, Bi. Iya. Berasa itu dinginnya. Iya. Makanya Sadan diceritakan dalam hikayat, udah duduk palanya nongol Bang Abi. Berendam duduk di kedalaman yang dia pas buat dia duduk. Iya. Sejam, 2 jam, kelihatannya udah tahan nih Bang Abi. Makanya diceritakan dalam hikayat di rumah ini istrinya juga ngerasa khawatir bagaimana daripada keadaan babenya. Maka si anak ini disuruh, diperintah Banyaknya. ame nyaknya, Tong, ya nyak, itu kita tewokin babe lu sono, kalau bisa sih lu nemenin, besok jangan sekolah dulu dah, libur dulu dah, katanya. Katanya, kata Sintong, siapnya, Ani bakalan nemenin babe di dekat kolam renang. Wah, saking khawatirnya tuh anak sama bapaknya. Tok tok tok, siapa? Kata yang panitianya, saya, anaknya babe yang lagi ikut sayembara. Ngapain? Mau nemenin babe ayah, kata dia. Yaudah masuk sono, tapi jangan deket-deket ya. Iya. Ntar lu ajakin ngobrol, kagak berasa lagi. Pakai deket kolam dah, dia liatin babenya yang udah merem, merasa mukanya udah muka. Gimana kalau kedinginan, Mbak? Biru. Biru. Wah, Biru, biru, lo lo kayak ketar ya. terong. Tapi kalau dia kedinginan nggak biru bibirnya. Apa? Ungu. Ya sama aja bisaan. Bisaan. Ani mau ngomong dia kedinginan kagak kedinginan tetap biru. Emang keseringan kegigit kali. Ini begini pakai obat sariawan. Obat sariawan zaman dulu kan begitu warnanya. Nah, biru. Enggak ungu. Kalau naik motor kelapa, gua bingung lebih. Apa? Ya gua kan nggak keriput Nir. Ya keribut tapi kan itu lebih. Aduh gimana nggak nyambung gua itu Bang. Kalau gua keriput ya gua nyambung lah. Kulit gua bunyi kelewek ketiup angin. Ya ini gua masih muda gua. Umur gua aja baru 28. 28 hari lagi dah. Oktober mah kelar udah. Namanya Sabang Sayang Sadan diceritakan dalam hikayat ini anak udah bawa kayu rupanya Bang Olil Bang Abi buat ngebakar. Bapaknya. Bapaknya berbakar. Ya maksudnya dia Bikin mau api unggun Bang bikin Abi. api unggun, Jadi yang di nemenin sekolah bapaknya. bikin api unggun. Nemenin babenya nyelesain daripada ini sayembara. Alhamdulillah Bang Abi, Bang Olil begitu pagi menjelang Wayati tetromannya itu. Tidak apaan lagi. Ya Allah. Wayati itu udah waktunya ayam kukuruyuk. kalau wayadung Wayadung ya itu menggerib. Kalau kayak gini, Wayang gini ya sekarang. Neng Manis Abang Sayang, emang namanya Sohibul Hikayat budaya Betawi ini kita bawain bahasa-bahasa kebudayaan Betawi Bang Abi Bang Olil. Iya. Ada wayatitet, wayadung. Itu jarang-jarang kita denger. Nah, yang lagi ngedengerin begitu Iya. denger wayatitet wayadung dia inget lagi sama minyaknya tuh.
Iya. Ditanya. Ya apaan tuh wae titet? Itu kata oleh buyang wae titet. Ya waktu ayam kokoriok ke subuh-subuh itu mah wae titet. Tuhan tuh bocah berangkat ya dari wae titet sampai wae adur gini hari belum pulang juga. Iya banget. Iya banget itu Bi. Lama banget bahasanya dah. Neng manis abang sayang make jam 8 masuk dan senyum di muka daripada si Babe ngerasa menang. Buru-buru dia bangun, mandi, pakai anduk, Bang Olil, dia langsung ngedeket itu tabunan. Dan turunlah Tuan Jenal yang tadi malam sebenarnya dia bukan nggak keluar Bang Abi, Bang Olil, ngintip dari jendela. Oh. Tuan, ya bro, saya sudah menyelesaikan sayembara ini dan saya bisa menyelesaikan sampai jam 8. Kira-kira kapan saya bisa terima itu hadiah? Itu Tuan sambil melengos, maaf bro kagak aci katanya. Jadi ini Tuan Jenal rupanya walaupun kaya emang Adil. pelit. Oh, pelit. Jadi hadiahnya kagak dikasih Bang Abi, Bang Olil. Apa alasannya kata si Babe yang ikut sayembara ini? Lah itu anak lu nabun. Itu kan jadi anget. Lah kan jauh kata si Babe. Iya. Pokoknya nggak aci. Ah, Lu gimana? pulang aja lah. Ya, jadi mangkir begitu orang motoran bayar jadi kagak. Bang Olil, Bang Abi kebayang kan dia nunduk pelan-pelan pulang. Harapannya bisa dapat 500 dirham, ini Iya. kagak dapat. Pokoknya Iya. ada batu kerikil di jalan ya saya pakai udah. Ya orang putus cinta dong. Keseringan dia kayak gitu biasa, Bi. Iya, itu bukan batu kerikil, dia mah batu ginjal tendang. Modar gua. Neng manis abang sayang pulang ke rumah dengan harapan si ibu menanti kepulangan ayahanda dan anaknya dengan membawa uang segepok. Ternyata gigit jari Bang Olil, Bang Abi. Ya, nyamos. Untung bukan Bang Holil loh. Iya. Emang kalau dia kenapa, Bang? Gua jarinya hampir mau putus. Orang gigit jari sih. Nyamos itu mah sama aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beh, gimana Beh? Nyaluh rupanya Tuan Jenal ini khianat. Kita nggak dikasih hadiah. Alasannya karena anak kita Nabun. tabunan. Iya. Wah, kita harus cari keadilan, kata itu istrinya. Kata anaknya, nyeletuk, Mbak. Karena kan emang viral namanya Abu Iya. Nawas itu. Iya. Ngadu aja Be sama Abu Nawas. Kalau gua jawabnya bukan begitu. Itu kan kata anaknya tuh. Nah, Di kuburan aja kalau nyari keadilan mah. Oh, Lah iya, udah lama mati. zaman dulu ya. Iya. Makanya berangkatlah dia ke pasar mencari daripada Abu Nawas. Ini kan keluarga kecil Bi, nggak terlalu dikenal sama Abu Nawas. Iya. Dia nanya di mana posisi Abu Nawas. Abu Nawas ada di pojokan pasar, dia lagi nulis syair. Karena Abu Nawas ini penyair Bi. Abu Nawas ya? Bapak siapa ya? Abu Nawas ya? Kok tahu? Iya. Soalnya megang pulpen mulu di pasar. Biasanya kan kalau orang sering megang pulpen di pasar, Temer. Ya, agak jauh dah. Lu nemerin aja udah. waktu cepet amat ya. 43 katanya. Berapa? 43. Itu lihat aja buntutnya belakang mobil. Oh gitu. Gak gue kata lagi mau masak. Ngutang kopi noh. Dia tadi Tahu ya dia ya. Pengalaman banget kayaknya. Makanya ceritalah itu Babe sama anaknya tentang ketidakadilan Bang Jenal ini. Udah kata Abu Nawas, tenang aja. Ente ke rumah Aye besok siang-siang. wah. Pokoknya di situ akan terjadi pengadilan yang luar biasa. Tapi jangan keluar rumah, masuk aja di dapur. Oh begitu. Jadi udah janjian nih Abu Nawas nyuruh si Babe di dapur. Iya.
Kata orang sih apa yang diomongin Abu Nawas iya aja, jangan banyak tanya. Iya. Udah lu jangan banyak tanya, lu di dapur aja udah. Sore itu Abu Nawas berangkat ke kerajaan ketemu Tuan Raja Bang Abi. Tuan Raja, iya Ibu. Tuan Raja udah lama nih kagak makan-makan di rumah ayah. Ya, iya juga ya Bu ya, kata dia. Lantas wae Raja udah suruh makan aja udah langsung aja. Iya. Lama. Sama gimana nih? Kayak dia. Oh, kayak dia. Dia Lu. Kalau lagi contohin Raja kayak gue yang kena. Neng manis abang saya nih Tuan Raja manggut-manggut setuju apa kata Abu Nawas buat makan-makan di rumah Abu Nawas. Tapi Abu Nawas nyelak dikit. Tuan Raja, kali ini ayah mau makan besar, makan gede di rumah ayah. Tolong undang itu juragan-juragan, orang-orang kaya mau pejabat. Iya. Saudagar dah. Saudagar, tapi jangan banyak-banyak, Tuan Raja. Ya 10 orang dah. Terutama juragan jenal, kata dia. Bang Abi, Bang Olil, Ya. itu kan para pebisnis para ini kalau diundang sama Raja demen banget. Oh, makin nyohor dia. Makin nyohor. Iya. Wah, proyek nih Oh gitu. iya. Wah, saya ntar juga dikasih dah nih kalau begini sama ceritanya dah. Raja Iya. yang Raja undang. yang undang. Coba kalau lu. Oh, gua yang undang. Iya. Coba tadi datang. Bukan apa, Bi. Kopi aja air setengah mateng, Bi. Kadang nih ngopi sama Ubin, Be. Kok mau Ubin? Iya, kopi tatakannya Ubin dong udah polos. Sudah gak ada kawannya, Bi ya. Iya. Bisa aja lo. Pengawal, ya Tuan Raja, tolong kasih tahu ini para pebisnis ini kita diajak mengundang makan ini di rumah Abu Nawas. Berangkat hari ini juga, ntar kira-kira makan siang kita kumpul di sono. Siap Tuan Raja. Ketak, ketuk itu apa namanya pengawal Tuan Raja. Abu Nawas lagi nyari muka apa gimana sih? Wah nggak tahu pokoknya kalau diundang dia kudu datang. Makanya datanglah itu para juragan dan raja di rumahnya Abu Nawas. Kumpul satu persatu datang. Mana itu pintu? Apa sih, Bok? Karena grendel, bukan grendel, apa namanya tuh? Yang buat pintu Sloket. bukan, yang ginianan nih apa? Engsel. Bahasa Betawi apa sih, Pak? Ya grendel mah kunci. Grendel mah Iya, kunci. engsel. Engsel. Paduan bahasa Inggris Betawi tuh. Iya kata Bang Nurjal di Tegal mah itu engsel Bang emang namanya. Iya, Biar kagak bunyi itu engsel dikasih oli, dioliin dikit biar nggak bunyi kerekek. Oh, pantesan mulut dioli mulu ya. Bang Nurjal nih bukan saya yang ngomong. Bang Abi, percaya nggak ada oli di rumahnya Bang Abi? Namanya Coba dilihat. Ada lah, Hah? ada. Paling aja minyak jelantah. Oli bekas tapi. Duduklah di ruang tamu, Bang Abi digelarin tikar. Tuan Raja, ini ada air putih, tolong diminum dulu. Saya masak di dapur, tolong Tuan Raja tungguin. Maka diceritakan dalam hikayat yang namanya Tuan Raja itu datang pas waktu. Sementara orang-orang udah pada datang duluan. Oh iyalah. Sejam Tuan Raja belum datang, dia udah pada datang buat nyambut daripada Tuan Raja. Jangan. Begitu Tuan Raja datang, dia pada beri gerasak. Karena kan bajunya, Pak, tahu sendiri, Pak. Iya. Silakan duduk Tuan Raja. Ya, terima kasih. Udah berapa lama? Saya 1 jam Tuan Raja. Ente 2 jam Tuan Raja. Abu Nawas udah ada? Ada di dalam di dapur Tuan Raja. Sejam, 2 jam ditungguin Bang Abi. Kagak nongol-nongol itu makanan mah. Iya. Make Tuan Raja ini kebingungan, Gusar. gusar. Biasalah kalau Abu Nawas itu kan. Iya. Kalau ada sesuatu dia curiga Bang Abi. Hmm. Masa di rumahnya dia masa berbuat kayak gitu juga, Pak? Iya kagak mungkin lah kalau pikiran Raja mah, masa Bu Nawas mau nyeksa Raja juga paling di rumahnya.
Ya nggak mungkin lah begitu. Bang Abi, yang repotnya itu Tuan Raja cuma dikasih air putih doang kan Bang Abi? Lah kok main air putih doang? Sama kayak gue ke rumah lu ya. Lu datangnya tanggal tua sih. Ya lah. Mana makan mie gue yang dibayarin. Jangan gitu kan. Yang penting kan gue ke meja dapat 2. Bang Abi, Bang Alil, Ya. ini adab ya. Ketika tamu datang, itu membawa keberkahan. Amin. Jadi kalau ada tamu, terutama malam, Nah, usahain siapin yang anget-anget sama yang manis-manis Bang Abi. Oh, biar apa? Itu sunahnya. Oh, sunahnya. Sunahnya. Kemarin ada tamu dia bukan bawa berkah, bawa ke meja. Kalau ada kali nyambung kali. Silahkan gitu ya. sekali-sekali ngerjain dalang. Jangan dalang mulu ngerjain kita. Itu pembicaraan daripada orang-orang itu muter. Dari situ ke situ lagi. Iya. Dari situ ke situ lagi. Karena nungguin Abu Nawas Bang Abi. Rupanya ada yang habis ngedownload lagu Bang Abi, salah satu juragan itu. Iya. Oh iya, sampai Ngilangin bete nih Bang Abi. Iya. Lagunya apa Bi? Waktu itu dia download ya Bi? An-Nabi. Anabi. An-Nabi sallallahu alaihi. Masya Allah. Wah, iya. Iya, jadi enak nih dengerin Gambus sambil minum air putih lah. Harus bebe. Kayak Warner Bros gitu Bi. Warga binaan. Warga binaan. Kalau warga binaan Bang Abi berarti rambutnya kayak kawan kita Bi. Mana? Itu Botakin. botakin. Itu mah bukan warga binaan itu. Mau ngecengin gua dari tadi kagak kena-kena aja rasa. Bang Riki, dan menurut Sohibul Hikayat, tes dulu Bang Riki nih. Sah dan menurut Sohibul Hikayat. Nah, mantap banget. Banyak belajar ada nih. Bang Abi, Ya. Tuan Raja nyolek-nyolek itu daripada apa namanya? Kalau Raja biasanya didampingin apa sih, Pak? Ya, Panglima, kalau enggak ini ya Pengawalnya deh. Perdana Menteri. Iya, pengawal Raja. Bro, coba lu tengok Abu Nawas ngapain di dapur. Indik itu pengawal ngelihat Abu Nawas, dia ngipasin daripada itu tungku dapur Bang Ulil. Tapi di atas tungku dapur itu kagak ada makanan Bang Abi. Dan dia ngadu sama Tuan Raja. Tuan Raja, kenapa? Itu Abu Nawas di depan tungku dapur, tapi makanannya kagak ada. Nanti kita makan apain Tuan Raja? Itu mungkin lu aja itu kagak lihat, khusus orang yang beriman aja kali lihat makanannya, kata Tuan Raja. Sok tahu lagi tuh Bang Ulil, Tuan Rajanya. Bang Abi, Hai. ting kelihatannya Bang Ulil nggak kelihatan itu. Yang kelihatan namanya. Apanya? Cuma pakai kacamata doang, kacamata gaib bisa kelihatan. Oh. Maka Tuan Raja nyusul ke dapur, ngebentak, ngeliatin itu Abu Nawas langsung membentak deh. Abu, mana masakan yang ente mau suguhin? Tenang Tuan Raja, saya lagi masak. Masak apaan? Di atas tunggu nggak ada apa-apa. Itu Tuan Raja. Jadi yang dimasak itu ditaruh di atas loteng, sementara apinya di bawah. Mana masakan kamu Tuan Raja, Abu Nawas? Itu di atas, di langit-langit, kata dia. Kata Tuan Raja, why? You crazy already? You cooking some food, but you put on the top. Oh, katanya lu masak siput di batok. Bukan. Oh ngerti, apaan? Gue mau lagi nanya ini artinya apaan. Tuan Raja, gimana kira-kira bisa matang nggak nih Tuan Raja ini masakan? Ya nggak bisa. Kalau kata bahasa Indonesia itu jauh panggang dari api. Apinya di bawah, itu masakannya di atas. Iya, jauh. Jadi nggak bakalan pengaruh di Tuan Raja. Nggak bakalan pengaruh. Coba panggil Tuan Jenal, Tuan Raja ke dalam. Make Tuan Jenal itu ikut masuk ke dalam. Jenal,
Ya Tuan Raja, tolong masuk ke sini. Baik Tuan Raja. Masuklah dia ke dapurnya daripada Abu Nawas. Dapurnya Abu Nawas, Bang Walil, biasanya ada balek. Iya. Bang Ji berarti ada dong situ. Ada. Itu balek kalau di dapur itu tuh buat nyangin, Bi. Nah, itu kerjaannya Bang Ji itu. Nyangin. Benar balai di situ. Ada balai-balai, Pak, di dapur itu orang dulu biasanya Iya. kan ada tempat buat nyangin, buat ngobrol, Bi. Iya. Jadi orang-orang yang biasa sekeluarga itu nggak masuk ruang tamu, Bi. Iya. Masuknya ke dapur biasanya ngobrol. Disitulah banyak obrolan-obrolan dan nasihat di balai dapur, Bi. Raja bajunya nempel daun genjer. Neng manis abang sayang, itu Tuan Raja minta alasannya Abu Nawas kenapa masuk masuk dah tuh, Mbak. Masak kok tungkunya di bawah, masakannya di atas. Dan datanglah Tuan Jenderal. Tuan Raja, baiklah, akan saya terangkan. I will explain. Kata itu Abu Nawas. Bro, kata Tuan Raja Abu Nawas, keluarlah tukang parkir yang ikut sayembara daripada malam itu berendam di air dingin. Kenapa bro? Kenapa bro? Kenapa bro? Ini siapa, kata Tuan Raja. Ini Tuan Raja, ini dia ikut sayembara di rumahnya Bang Jenal. Udah selesai sayembaranya, hadiahnya kagak dikasih. Makanya mumpung ada Tuan Raja, saya mau kasih satu peristiwa ya Tuan Raja. Iya. Hadiahnya kagak dikasih itu alasannya anaknya nabun, padahal 10 meter dari kolam. Jauh. Alasannya daripada Tuan Jenal ini, ente keangetan dari tabunan itu, padahal 10 meter. Nah ini Tuan Raja nih, kira-kira kalau saya masak api di sini di atas mateng nggak Tuan Raja? Ya kagak bakalan mateng. Begitu juga sayembara ini Tuan Raja, nggak ada ngaruhnya tuh. Anaknya nungguin jauh pakai api unggun, sementara babenya berendam di air dingin. Tapi karena dia nabun itu jadi alasan buat nggak ngasih hadiah. Itu Tuan Raja, what? Oh peduli, kata itu Tuan Raja. Raja orang Belanda apa orang Inggris sih? Nah itu nangka yang belum jadi, yang kecil kan Dori namanya. Gori itu mah. Kata itu Tuan Raja, well, I understand, kata dia. Kita udah lapar-lapar, harus ngadilin ini orang. Iya. Jadi dari situnya Tuan Raja paham bagaimana Abu Nawas nyontohin buat dapat keadilan si babe tukang parkir ini ngedapetin hadiah. Kata Tuan Raja, ente kas keputusannya nih, Pak. Keputusan Tuan Raja nih, Pak. Nah, Bang Olil. Kata Tuan Raja, ente harus ngasih hadiah 2 kali lipat dari yang ente janji. Wah, Jadi 1.000 jadinya. Wah, menang banyak. Itulah Bang Olil, Bang Abi, kepintaran daripada Abu Nawas, bagaimana dia meminta keadilan tanpa bersuara, tapi berbuat nyontohin ame Tuan Raja untuk sebuah keadilan. Dengan dikasihnya 1000 dirham itu, Pak, make berakhir hikayat. Bagus tuh cerita tuh. Nah, minggu besok nih, Pak, kita telepon pendengar, Pak, kalau udah kayak gini. Oh begitu kelar cerita nih, iya. langsung buka line telepon nih. Bukan telepon, bukan sekarang, tapi Iya, besok. maksudnya biar pendengar tuh kasih inian, Ya, kasih Kesimpulan. kesimpulan tentang cerita yang disampaikan tadi. Iya, Cakep kayak yang itu. disampaikan. Iya,
Kalau emang dia monitor dari awal, dia pasti tahu dan dia bisa menyimpulkan. Iya. Ya contohnya saya kagak dengerin aja bisa nyimpulin. Gimana ceritanya itu? Bukan nyimpulin cerita, bukan. Nyimpulin apa? Tali, gue simpul. Kayak anak pramuka lu. Kuat. Deket Romangun. Gua 158 maaf ini. Iya. Ya. Jadi intinya Bang Riki nih dari Abu Nawas sama tukang parkir ini nih, kesimpulan menurut saya nih ya. Ya. Jagalah sholatmu, karena saat kamu kehilangan sholat, maka kamu akan kehilangan segalanya. Nggak nyambung kan? Itu nasihat yang benar, Bi. Ya benar. Apalagi subuh, Bi, ketika kita kesiangan bangun tidur kayaknya aduh lemes banget. Coba. Ya silakan dah, Ya. Bang Olil nih. Sebetulnya nyimpulinnya juga agak rada-rada ribet juga ini tadi ini. Kita bawa ke sini takut Bukan. salah, kita bawa ke sini takut salah gitu. Iya. Jadi menyimpulin nggak nih? Kagak udah lah. Biar dia aja yang nyimpulin. Yang bawa cerita. Ya, Bang Olil, Bang Abi, kita harus pastiin janji, jangan sembarang janji. Kalau kata orang Jakarta janji, Biar. Nggak tahu janji apaan. Janji harus ditepatin, Mbak, sesuai. Belum tentu. Janji. Kalau janji jawab belum tentu. Belum tentu dia bisa. Ya dah, Bang Olil, Bang Abi, pokoknya janji kudu ditepatin karena itu jadi utang. Karena begini ya Bang Munir ya, sesuai dengan hadis Nabi itu ada contoh orang munafik itu kan dicontohkan dengan 3. Apa tuh, Pak? Ayatul munafikin salasun iza ada sakal jaba wa iza akhlaq wa ada wa jatu minahona. Ketika orang munafik itu berkata, dia akan berdusta. Jika dia diberi kepercayaan, dia akan mengingkari. Ya, di janji itu dia mengingkari. Nah, Yang ketiga. Lu kayak rasa karatul maut. Susah banget. Iya. Udah dibisikin Bang Riki dah gitu. Ditalkin. siapa meninggal kali ini? Yang ketiga udah keluar, lu tanya yang ketiga. Dia diberi ini dia mengingkari. Nah itulah jangan sampai kita digolongkan menjadi orang yang munafik. Itu aja. Orang munafik itu jadi apa, Pak? Hah? Orang munafik jadi apa? Jadi salah. Ya jadi salah. Ini maksudnya jadi lu ngomong. Ayo Bang Abi, silakan Bang Abi. Oke, ini masa bang sayang ya, demikian saya boleh kayak milenial kita bersama Bali Bang Ji dengan judul Abu Nawas yang masak raja yang kelaparan. Iya. Minggu besok insya Allah nanti kesimpulan ada pada Neng Manis Abang Sayang. Jadi buat minggu besok pantengin itu dari awal ya. Kalau gitu Abisaan undur diri. Bang Munir, Balai Bang Ji, undur diri. Riki Mae dan Oleh Buyang, mohon pamit, mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang sopan atau kurang ada salah dalam penyampaian dalilnya. Mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Oke, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.